Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kemarin membahas tentang zakat dan sekarang kita akan bahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masarifuz zakati tining paneka banyak-banyak memberikan zakat. Wala yajuzu bantak kenging ayasrifa ponapakotu apareng pasarang orang az-zakata ada ka zakat wal fitrata ban zakat fitrah ila hurrin angin dak ka orang semartika muslimin se muslim muttasifin se sifati bisifati ahadil asnafi kadaban sifat salah satu ngabanyak-banyak golongan asamaniyati se babelu. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran bahwa golongan itu pasti menerima zakat karena sudah ada keterangannya di dalam Al-Quran langsung. Terus yang pertama kal fakiri, akad dia fakir, orang fakir. Orang fakir itu orang yang bagaimana? Pasti teman-teman nggak asing kan? Wah ini fakirnya, nggak asing kan dengan bahasa-bahasa itu? Jadi orang fakir itu orang yang bagaimana? Orang fakir itu orang yang bagaimana? Miskin beda. Miskin nanti ada pembahasannya, beda. Antara miskin dan fakir beda ini. Orang yang nggak punya apa-apa. Orang yang nggak punya apa-apa. Terus? Dan hidupnya hidup sebatang kara. Terus? Tanpa rumah. Terus gimana? Ya juga dan tanpa tempat tinggal oke. Jadi ya hampir benar. Jadi orang yang fakir itu di dalam zakat adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya pekerjaan, ya. Itu yang dikatakan orang fakir. Terus wal miskini dan orang miskin. Orang miskin itu bagaimana? Orang miskin orang yang punya rumah. Nah, orang yang punya rumah terus tapi mempunyai pekerjaan. Tapi tidak mempunyai pekerjaan. Salah. Orang miskin adalah orang yang punya harta, punya pekerjaan, akan tetapi penghasilannya setiap harinya tidak cukup terhadap kebutuhannya. Saya contohkan seperti ini ya. Ada orang si A misalkan, ini miskin si A. Ada orang yang punya harta dia, kemudian punya pekerjaan, ya kan? Punya pekerjaan. Nah, penghasilan dari pekerjaan tersebut setiap harinya misalkan 70.000, ya. Dalam satu hari orang itu punya penghasilan 70.000. Akan tetapi kebutuhannya dalam satu hari 100.000. Ya. Ada orang yang setiap harinya punya pekerjaan yang penghasilannya 70.000 setiap hari, ya kan? Normalnya kan seperti itu kan, bekerja. Akan tetapi kebutuhannya lebih besar. Berapa berarti? 100.000. Ya. Meskipun orang itu punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak cukup terhadap kebutuhannya, maka itu dikatakan orang miskin dan itu berhak menerima zakat. Ya. Kalau orang fakir nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Kalau miskin punya harta, punya pekerjaan, akan tetapi penghasilan di pekerjaan tersebut tidak cukup. Nah, itu yang disebut dengan orang miskin. Ini perbedaan antara orang miskin dan orang fakir.
Ya, cuma kalau di dalam kitab Ar-Risalatul Jami' ini hanya disebutkan 2 saja contohnya, fakir dan miskin. Padahal ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terus fakir sudah, miskin sudah. Apa lagi? Amil. Ya. Yang ketiga amil. Amil itu adalah orang yang diutus oleh imam, atau penguasa lah di daerah situ untuk meminta zakat. Diutus untuk ya mengambil zakatnya orang-orang seperti itu kan. Itu dikatakan amil. Itu juga berhak menerima zakat. Terus yang keempat apa? Mu'allaf. Mu'allaf. Tahu mu'allaf kan? Mu'allaf tahu? Mu'allaf orang yang baru masuk Islam itu kan? Nah, itu namanya mu'allaf. Jadi mu'allaf itu masih bagi menjadi 2. Yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang masuk Islam dan orang itu niatnya masih lemah di dalam Islam. Ya. Orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah, ya karena masih baru beradaptasi kan sama Islam kan. Dari dulunya kan masuk agama kafir, non Islam kan. Ya akhirnya karena baru masuk Islam, akhirnya niatnya masih lemah itu kan. Ya, misalkan contoh seperti ini, saya baru mondok ke sini atau teman-teman baru mondok ke sini, kan pasti sebelum bisa beradaptasi dengan teman-teman, pasti kan ada rasa takut, ya kan, di hatinya kan. Ya makanya mu'allaf yang seperti itu, yang niatnya masih lemah di dalam Islam, nah itu berhak juga menerima zakat. Atau ada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, akan tetapi orang itu sudah punya jabatan, sudah punya background. Contoh misalkan ada kepala daerah misalkan ya, ada kepala daerah yang masuk Islam. Dan misalkan orang itu diberi zakat, meskipun orang itu kaya. Dan efeknya kalau orang itu diberi zakat, nanti efeknya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi misalkan ada kepala daerah, saya contohkan kepala daerah lah. Ada kepala daerah yang baru masuk Islam. Dan misalkan orang yang kepala daerah itu diberi zakat, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kepala daerah tersebut juga nanti ikut terhadap agama Islam. Nah itu orang seperti itu meskipun kaya juga berhak menerima zakat. Supaya apa? Efeknya supaya bisa menarik teman-temannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk masuk Islam. Itu yang dikatakan mu'allaf, yang berhak menerima zakat. Ada terus yang keempat apa? Ar-riqab. Yang keempat itu, yang kelima itu adalah ar-riqab. Ar-riqab itu adalah budak mukatab yang menyicil. Kan budak mukatab itu kan menyicil kan? Budak menyicil terhadap sayyidnya, terhadap tuannya kan, untuk kemerdekaannya, ya kan? Supaya merdeka kan harus menyicil. Nah itu budak seperti itu, budak mukatab juga berhak menerima zakat. Supaya apa? Supaya bisa membantu terhadap hutang terhadap sayyidnya, terhadap tuannya, ya. Meskipun budak tersebut punya pekerjaan, meskipun budak itu punya pekerjaan, ya, itu juga berhak menerima zakat ar-riqab. Kemudian yang keenam apa? Al-gharim, orang yang punya hutang. Jadi misalkan kalau ada orang yang punya hutang nih, nah ini orang itu berhak menerima zakat, tapi dengan catatan hutangnya bukan untuk maksiat. Jadi misalkan saya mau hutang, ada orang yang punya hutang banyak, misalkan 100 juta, tapi hutangnya untuk judi, untuk slot, kan? Untuk misalkan apa sajalah, yang penting digunakan untuk maksiat. Nah itu tidak berhak menerima zakat. Nah yang berhak menerima zakat adalah orang yang hutangnya, dia berhutang, dia bukan karena maksiat, tapi untuk kebaikan, ya.
untuk kebaikan. Terus yang keberapa? Udah. Yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Sabilillah. Yang ketujuh sabilillah itu apa? Jihad. Sabilillah itu adalah jihad, seperti perang. Ya. Nanti teman-teman misalkan ikut perang ke Iran, jadi membela agama Islam. Nah, teman-teman ini juga berhak menerima zakat karena termasuk sabilillah. Terus yang ke-8 apa? Ibnu Sabil, anak jalanan. Tapi bukan anak jalanan yang geng enggak ya. Yang disebut Ibnu Sabil ini adalah musafir. Musafir juga berhak menerima zakat. Nah, yang 8 tersebut yang sudah saya jelaskan itu semua tertera di dalam Al-Quran. Fakir, miskin, amil, terus mu'allaf, terus rikob, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, ini semua tertera di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, kenapa para kiai atau guru ngaji itu berhak menerima zakat? Padahal di sini kan nggak ada, secara zahir kan nggak ada, ya. Kenapa kok berhak menerima zakat? Dia fakir kah? Dia miskin kah? Dia amil kah? Dia termasuk apa maksudnya? Dari yang 8 yang sudah saya sebutkan, kiai atau guru ngaji itu masuk yang mana? Sabilillah. Masuk yang sabilillah, beneran. Jadi sabilillah itu jihad. Yang jihad. Kiai masuk jihad. Masuk jihad. Ya kalau di luar madzhab Syafi'i iya. Kalau apa madzhab Hanifah ya. Kalau nggak salah, ya memang kiai itu juga masuk sabilillah. Tapi di luar madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i tidak masuk di sabilillah. Tidak masuk di sabilillah. Nah, ternyata di saat saya cek kiai atau guru ngaji itu masuk yang mana? Ternyata masuk yang fakir. Silahkan nanti teman-teman cek di dalam kitab Umdatus Salik, ya, cek di dalam kitab Umdatus Salik bahwa orang yang menyibukkan diri mencari ilmu, baik mengajar atau belajar, seperti santri misalkan atau kiai, itu juga berhak menerima zakat. Ya, orang yang menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu atau mengejarkan ilmu, ya, untuk mengajarkan ilmu, maka orang itu disebut orang fakir. Itu kalau di kitab Umdatus Salik. Silahkan teman-teman cek sendiri nanti ya. Itu dalilnya kiai atau guru ngaji berhak menerima zakat. Terus wa kaunihi ben bedena miskin, fakir atau salah setengah sebebeluk Gairah Hasimiyin panika bani bangsa Hasimi, terus wala Mutalibiyin ben punten juga bangsa Mutalib, wala maula ben punten juga budak lahuma ikan di kaduana. Nah, yang saya sebutkan tadi yang ada 8 yang berhak menerima zakat itu dikecualikan masih. Dikecualikan. Siapa? Bukan Banu Hashim dan bukan Banu Muthalib. Banu Hashim dan Banu Muthalib siapa? Seperti Habaib, seperti Sayyid, Syarifah, ya kan? Itu tidak berhak menerima zakat. Itu tidak berhak menerima zakat. Karena ada hadis Nabi, inna hadhihi sadaqati innama huwa ausahun nasi, kalau nggak salah. Intinya sedekah, yang maksud sedekah di situ adalah zakat itu tidak berhak terhadap baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi. Karena kenapa? Karena zakat fitrah itu termasuk kotoran manusia.
Makanya terusan dari hadis tersebut, li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Inna hadhihi shadaqati innama huwa awsakun nasi, kalau nggak salah. Innama huwa awsakun nasi, innama hiya awsakun nasi, la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Kalau nggak salah seperti itu hadisnya. Saya nggak hafal hadisnya. Intinya zakat fitrah itu tidak halal terhadap baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi. Yang disebut keluarga baginda Nabi siapa? Ya Banu Hashim dan Banu Muthalib. Seperti Habaib, Sayyid, Syarifah, itu tidak berhak menerima zakat. Ya, karena itu kata Nabi, itu termasuk zakat fitrah, itu termasuk kotoran manusia yang dikeluarkan. Kemudian bukan hanya Banu Hashim dan Banu Muthalibnya, tapi budaknya Banu Hashim dan Banu Muthalib itu juga tidak berhak menerima zakat. Kenapa alasannya? Kok budak dari Banu Hashim atau Banu Muthalib itu tidak berhak menerima zakat juga? Karena ada hadis Nabi, maulal qaumi minhum. Budak dari suatu kaum, maka itu bagian dari mereka. Jadi budak Banu Hashim dan budak Banu Thalib, maka itu juga bagian dari mereka. Karena budak dari Banu Hashim dan Muthalib itu juga merupakan budak yang sangat mulia karena dinisbatkan atau bagian dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Makanya budak dari Banu Hashim dan Banu Muthalib itu tidak berhak menerima zakat. Ya. Terus wajib al isti'abul mawjudina, onapa ma bereta banyak perkara seboda minhum dari kabeh. Dan ini yang delapan golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat itu wajib diberi semua. Kalau memang ditemukan, wajib diberikan semua. Atau paling sedikitnya minimal 3 golongan. Minimal 3 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Kalau ditemukan semuanya yang 8, maka semuanya berhak untuk menerima zakat. Wajib itu memberikan terhadap yang 8. Ini seputar tentang golongan yang berhak menerima zakat, yang tidak berhak menerima zakat. Ada pertanyaan dulu? Karena pembahasan yang selanjutnya kita akan bahas tentang haji. Terus di sini ada rukun-rukun haji, ada kewajiban-kewajiban haji. Ini pengajian yang selanjutnya kita akan bahas tentang haji. Salah haji. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.